Halo, aduh lama sekali ya rasanya kita nggak ketemu dan nggak buat roti. Kali ini aku akan buat roti sesuai permintaan kalian tuh ada beberapa ya. Permintaan untuk buat roti menggunakan formula ajaib juga menggunakan mixer. Dan kali ini istimewanya aku tidak menggunakan telur. Kalian bisa ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng tipnya, juga komentar. Tepung terigu protein tinggi seperempat ya, 250 gram. Di sini aku gunakan cakra kembar. Kemudian gula pasir, lalu ragi instan. Ragi instan boleh merek apa aja, terigunya juga boleh merek apa aja. Yang pasti yang mengandung gluten yang tinggi ya. Jadi gunakan tepung itu sesuai dengan fungsinya. Untuk roti ada, untuk cake ada, untuk cookies juga ada. Nah kalau udah tercampur merata tuh, di sini aku gunakan formula ajaib Mama Eji, baking soda atau soda kue. Untuk seperempat terigu ini aku gunakan seperempat baking soda, seperempat sendok teh ya. Jadi seujung-ujungnya itu aja tuh. Kemudian aku tambahkan dengan 1 sendok teh cuka dapur. Boleh juga cuka apel. Nah kalau kalian mau yang takaran gram, dalam penggunaannya itu lebih baik kalian bisa lihat di video-video aku sebelumnya. Sebenarnya ya, dalam membuat apapun, kita tuh wajib menggunakan feeling juga. Jadi kira-kira lah ya. Untuk penggunaan baking soda dan cuka ini disesuaikan dengan banyaknya tepung. Jadi jangan berlebihan. Nah kalau udah kita campur baking soda dan cuka, dia akan terlihat berbusa-busa gitu. Tandanya sodanya juga aktif. Kemudian akan aku tambahkan ke dalam air susu. Kali ini aku gunakan susu UHT, susu ultra itu yang dingin ya. Nah ini kita campurkan dulu. Kalau menggunakan mixer, kita gunakan semua bahan atau cairan yang dingin. Oh ya, satu info bisa juga nih sebelumnya kalian letakkan tepung terigu itu kalian simpan di dalam lemari es atau di kulkas ya. Jadi semua bahan dalam keadaan dingin. Cairan, kemudian tepungnya itu lebih baik. Nah, kalau masih terlihat kering atau terasa kering, kalian bisa tambahkan sedikit demi sedikit dengan air es. Kalau udah tercampur merata, tambahkan garam dan margarin, atau boleh kalian campur margarin dengan butter. Di sini aku hanya menggunakan margarin aja. Nah, agar rasanya itu dan aroma lebih wangi, di sini aku tambahkan dengan perisa susu. Pada tahapan ini perlu kalian perhatikan penggunaan cairan ya, karena setiap tepung itu konsistensi kelembapannya berbeda. Tadi awalnya aku gunakan 130 dulu air susu, ternyata masih kurang. Kemudian aku tambahkan dengan air biasa, air es. Nah, ini adalah satu contoh roti yang aku buat 3 hari yang lalu. Beginilah hasilnya teman-teman. Selama 3 hari itu tidak ada perubahan apapun. Tetap empuk dan lembut. Coklatnya juga tetap melted, tetap meler. Asalkan ya itu tadi, tuh aku letakkan semuanya di dalam plastik gini dan tertutup rapat. Kalau mau cantik ya kalian kemas di plastik satuan, tapi ya itu plastiknya juga harus kedap gitu ya, sehingga tidak ada udara yang masuk, karena roti itu musuhnya satu, angin, selain proses yang tepat. Nah kalau gunakan mixer ya sebaiknya sampai kalis aja. Percuma dong pakai mixer nggak sampai kalis ya. Kalau kalis tuh dia tuh kalau kita kuek-kuek itu tuh nggak melekat pada dinding bowl. Dan ini kita olesin dulu kedua tangan dengan margarin untuk menghindari kurangnya perlekatan ya. Kalian bisa lihat konsistensi adonannya lunak tapi elastis dan halus mulus tentunya. Pasti dong kan pakai mixer. Nih kemudian kita bulet-buletkan seperti itu. Udah ya, kalian bisa lihat lunak konsistensinya tapi tidak yang melekat-melekat gitu. Sekarang akan aku masukkan dalam plastik resting, istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat. Untuk waktu resting tentunya disesuaikan dengan suhu ruang. Nih seperti ini ya, kalau cuaca panas bisa lebih cepat. Kalau dingin mungkin agak lama, maksimal itu sekitar 1 jam ya, nggak boleh lebih dari itu tuh, nanti adonannya berbau ragi.
Jangan lupa dikempiskan, buang udara dari dalamnya, dan ini aku udah pindahkan ke papan kerja. Kemudian kembali kita bulatkan. Tuh, kalau kalian masih terasa adonan ini basah, itu bisa taburi permukaannya dengan terigu. Permukaannya aja ya, agar selama kita folding bulatkan ini nggak melekat di tangan. Ini memang adonannya lunak. Dan sekarang akan aku potong menjadi 8 bagian, nggak ditimbang. Mungkin ini kurang lebih beratnya berapa ya, sekitar 40 ya. Karena adonannya sedikit, hanya 250 gram, bisa lah kita potong merata. Jika kalian merasa ini akan melekat di jari-jari, jari-jarinya bisa kalian tusukkan di terigu ya, jadi hanya tangan kita aja yang dibaluri terigu. Nah, ini cara folding aku yang paling mudah untuk roti dengan konsistensi adonan yang lunak seperti ini. Jadi dilempar-lempar di atas udara gitu sambil dibulatkan. Ini lebih mudah. Tapi tetap gunakan aja cara yang menurut kalian lebih mudah. Ini udah selesai semua, kita dapat 8 buah dan akan kita rilekskan selama 15 menit. Sampai sedikit lebih mengembang dan adonan ini akan lebih mudah kita bentuk. Nih ya, sekarang aku gunakan rolling pin, tekan berlahan. Untuk panjang atau ukurannya disesuaikan nanti dengan paper cup atau cetakannya. Ini ditarik aja, jangan lupa tadi bagian yang halus itu ada di atas kita balik ya. Kemudian ditarik-tarik aja membentuk persegi panjang seperti ini. Siap diberi isian. Di sini aku gunakan selai coklat yang ini nih. Merek apa tuh? Ini ada crunchy-crunchy-nya. Dan selai ini tetap melted ya, dia nggak membeku. Nah, masukkan secukupnya, memanjang. Kemudian kita tarik. Ini akan bisa lihat adonannya udah kalis elastis. Kalau kita tarik-tarik itu lentur, tidak mudah sobek. Dan kita potong-potong ujungnya. Ini kurang lebih 12 potong. 12 gitu tuh. Udah deh, tinggal kita gulung. Cukup mudah ya. Sambil ditarik gulungnya biar panjang. Nah, bagian ujung tuh ditekan biar agak lebih tipis dan melekat dengan baik pada sisi bawah roti. Lalu letakkan dalam paper cup. Khusus untuk roti itu ada lapisan yang nggak bikin melekat ya. Untuk ukurannya standar. Kalau udah jangan lupa ditutup sambil kita bentuk yang lain. Nah, di sini nggak semuanya aku isi, jadi 4 buah aja aku isi dengan isian coklat. Selebihnya aku biarkan kosong. Nah, ini ya adonannya enak banget kita bentuk, tinggal ditarik-tarik aja. Jadi banyak cara ya kalau kita waktu membuat roti tanpa diulen atau cara aku sebelumnya tanpa menggunakan mixer. Bisa aja dilihat tahapan pada video-video sebelumnya ya yang tanpa menggunakan mixer. Kalau menggunakan mixer ya lebih cepat pastinya. Tapi jangan salah bagi kalian yang malas menggunakan mixer, seperti aku tuh paling males juga sebenarnya pakai mixer. Atau yang nggak punya mixer, kalian bisa juga loh bikin roti dengan adonan 1-2 kilo. Nah, untuk tutorialnya kalian bisa lihat di video aku sebelumnya. Nah, jadi jika kita menggunakan formula ajaib ini, menurut pengalaman aku dan yang udah pernah mencoba, mungkin tolong tulis testimonial lagi yang baru buat, yang udah pernah buat tuh mengatakan bahwa hasil rotinya tetap empuk dan lembut asalkan cara pengolahannya tepat. Oh ya, barusan ukur ini paper cupnya 15 x 5 cm. Kita dapatkan 8 buah. Kalau biasanya 250 gram itu dapat 8 pieces dengan ukuran yang sedang dan bisa masuk semua ke dalam oven. Ukuran 60 liter. Nah, yang lebih langsing itu tanpa isian. Yang gendut itu dengan isian. Jadi kalau untuk jualan ya sebaiknya pakai isian jadi lebih besar. Setelah selesai semua kita resting tadi sampai mengembang kurang lebih 2 kali lipat, tapi jangan sampai overproofing. Dan ini aku olesi dengan kuning telur dan madu. Tips untuk pengolesan ini juga kalian lakukan 8-10 menit sebelum masuk oven ya.
Kalau udah, ini aku taburi keju sebagian dan sebagian lagi menggunakan irisan almond. Sesuai selera aja. Dan oven udah dipanaskan sebelumnya. Ini akan kita oven dengan api atas bawah, lebih ideal. Suhunya 180 derajat Celcius 15-18 menit, tapi aku 20 menit karena setiap oven itu berbeda ya. Nah, 20 menit warnanya golden brown seperti ini. Jadi kalian harus memahami karakteristik oven masing-masing. Walaupun sejenis, sama-sama oven listrik atau oven gas atau oven apapun atau tangkring, pastinya ada perbedaan terutama pada suhu. Nah, kalau ini selagi hangat boleh kalian olesi juga dengan butter atau margarin sehingga permukaannya shiny dan jadi lebih lembut. Oleskan secukupnya aja. Kalau udah dingin dan udah nggak basah lagi, margarinnya udah meresap, baru deh kalian bisa kemas. Nah, ini ya, ini dia hasilnya dari 1/4 terigu tanpa telur. Dan kali ini bagi yang menanyakan menggunakan mixer, inilah hasilnya. Menurut aku, kalau udah terbiasa rajin mencoba menggunakan mixer ataupun tidak menggunakan mixer itu hasilnya sama lembutnya. Yang penting teknik, caranya, juga komposisi bahan itu tepat. Dan ini menggunakan selai yang tadi itu ya, selai coklat itu, selainya tetap melted walaupun udah tidak panas lagi. Oke ya. Nah, ini maaf ya, pengambilan gambar cahaya ini kali ini kok kurang mantul gitu loh. Tapi ini cukup terlihat ya serat-serat rotinya dan sangat lembut. Oke, sampai di sini dulu ya. Jangan bosan-bosan untuk menantikan resep-resep roti aku selanjutnya. Walaupun mungkin belakangan ini agak jarang upload ya, tapi jangan khawatir, aku tetap ada. Oke, thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.